Dari dulu saya sudah pernah dengar apa itu COCC, tapi tak pernah mengerti apa. Kita sudah ikutin COB, dianjurkan ya supaya setiap orang mengikuti COB, Community of Believers 8 minggu. Setelah itu COL, Community of Leadership, Leaders ya, Community of Leaders. Dan yang terakhir ini Community of Counselors. Aku tidak pernah punya bayangan apa itu namanya. Baru kemarin mengikuti 2 session. Dan itu saya tergugah sekali oleh apa yang saya dengarkan dan saya lihat. Nah, saya mau bagikan kepada saudara sedikit. Tapi pertanyaannya adalah, masihkah kita harus bertobat setelah kita sudah lama menjadi orang Kristen? Tadi dengar khotbah, dengar nyanyian bahwa Yesus itu jadi Raja Mulia. Sebetulnya esensi menjadi orang Kristen itu adalah bahwa Yesus jadi Raja kita. Memang kerajaan Allah dalam pengertian kita sebagai orang Kristen itu adalah menundukkan hidup kita di bawah Raja. Aneh kerajaan ini, rajanya mau bergaul sama kita sendiri loh. Kalau SBY belum tentu, atau Jokowi juga mau main ke rumah kita. Tapi kita dengan melalui Yesus kita mempunyai akses dengan Allah Bapa yang langsung bisa mengalami kontak dengan rajanya sendiri. Dan juga segala sesuatu masalah yang kita hadapi itu kita aksesnya langsung, boleh langsung curhat sama Tuhan kita ini. Nggak pakai perantara lagi, nggak pakai protokol. Kita jadi bisa menyembah Tuhan sebagai Raja. Dan itulah yang pengalaman yang indah kalau kita itu mengalami Tuhan sendiri dalam hidup kita. Tapi pertanyaan saya adalah, sudahkah kita semua orang Kristen hidup di bawah kerajaan Allah? Apa iya? Karena dalam perjalanan waktu aku sendiri mengalami berbagai macam hal yang aku mempertanyakan pertobatan yang ku alami 31-32 tahun yang lalu. Jangan-jangan dulu itu aku pikir sudah bertobat, ternyata belum. Masih belum tunduk sama Tuhan. Tuhan tuh belum berdaulat atas hidupku. Padahal kalau dikatakan carilah dahulu kerajaan Allah, di terjemahan bahasa Indonesia masa kini adalah upayakanlah lebih dahulu supaya Allah memerintah dalam hidupmu sebagai Raja. Wow, upayakanlah supaya Tuhan memerintah dalam hidupku. Nah, kita terus terang tidak punya pengalaman hidup di dalam kerajaan. Kalau orang Jawa, keraton, barangkali orang di Jawa Tengah, di Jogja, ada namanya Keraton Jogja. Mereka itu sebagai abdi dalam, tunduk sekali kepada rajanya, sampai begitu rupa harus berlutut di depan dia. Nah, kita orang Kristen belum terbiasa untuk berlutut. Kita malahan umumnya demokratis. Kita malahan merasa kebebasan kita dihalang-halangi, kita udah marah. Udah nyap-nyap kita kalau kebebasan kita dikurangi. Padahal kalau Tuhan jadi Raja, inggih Gusti, apa yang kau katakan itu inggih. Ya dan amen kalau dalam bahasa Belanda bilang. Nggak ada ya dan but. Ya dan tetapi. Tetapinya itu nggak boleh ada, itu dia jadi bos kita. Nah, ketundukan semacam itu apakah sudah terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Saya kemarin melalui COC dibukakan bahwa jelas-jelas itu sebetulnya saya itu masih belum dalam hal-hal tentu, masih harus adalah target lagi. Kita diberikan target, ada goal katanya. Goalnya kita itu, tentu Ibu Vivi sudah lebih lama menjadi pembimbing di COC ya. Jadi mengetahui hal ini. Goalnya itu adalah hal-hal apa yang dalam hidup kita itu masih belum becus, masih belum beres. Antara lain hubungan dengan istri atau dengan suami, itu salah satu. Hubungan dengan anak-anak, hubungan dengan keluarga besar,
keadaan keuangan kita, apakah kita masih utang, masih belum bebas dari utang dan sebagainya. Nah, kita disuruh bikin goal yang doable, yang bisa dikerjakan dalam waktu 2 bulan ini. Nanti kita evaluasi ada kemajuan nggak. Sampai saya dengan Iren kan menyebutkan salah satu goalnya adalah hubungan dengan anak cucu dan menantu. Kurang begitu bagus karena kita sempat 7 tahun pergi ke Sumatera, kurang bergaul dengan anak saya, kurang bergaul dengan menantu, dengan cucu. Jadi kemarin tuh kejadian-kejadian, ada hal-hal yang menyedihkan sampai merasa waduh, relationship kita kurang. Dan kita sekarang menyusun strategi, kita harus berkunjung kepada keluarga-keluarga menantu ini untuk bergaul dengan anak-anak, dan bagaimana ada ide-ide yang dilontarkan. Ibu Yanti antara lain bilang, kamu bikin mainan dengan game dengan anak-anak, main apa? Main congklak. Waduh, itu udah kuno ya, zaman sekarang ini main congklak. Tapi pokoknya kita di refreshing, ada hal yang kita masih harus perbaiki dari kehidupan kita supaya optimal. Kita katanya mau level up ya, dan kita mau betul-betul mencapai standar yang Tuhan inginkan. Sebetulnya ada ayat firman Tuhan yang bagus sekali, saya mau ajak saudara semua kita baca ulang. Ini sudah pernah kita baca, tapi sekarang kita baca ulang. Kisah Rasul, Roma pasal 12. Roma pasal 12. Nah, kata Paulus di sini. Saya baca. Saya bantu baca. Oh ya, boleh. Ya. Roma 12 ayat 1 dan 2. Roma 12 ayat 1 dan 2 dengan judul Roma 12 ayat 1 dan 2 ya, dengan judul perikop persembahan yang benar. Ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Boleh saya membacakan terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Yang ini terbitan tahun 2005. Yang tadi ini 1974. Udah jadul betul ini terjemahan bahasa Indonesia ini. Makanya Pak Jeffrey sering mengutip bahasa Indonesia sehari-hari. Tapi istilah sehari-hari sudah dihapus karena ada kesan seolah-olah itu bahasa yang kurang tertib, kurang teliti. Nah, ini di sini terjemahannya mengatakan gini, saudara. Saudara-saudara, Allah sangat baik kepada kita. Itu sebabnya saya minta dengan sangat supaya kalian mempersembahkan dirimu sebagai suatu korban hidup yang khusus untuk Allah dan yang menyenangkan hatinya. Ibadatmu kepada Allah seharusnya demikian. Jadi mempersembahkan diri kita sebagai suatu korban yang hidup. Bukan korban yang disembelih, tapi hidup ini dipersembahkan kepada Tuhan. Apa yang Tuhan mau lakukan dengan hidup ini, silahkan. Tuhan memakai hidup saya ini. Apakah hidup saya ini bisa mempengaruhi orang-orang yang ada di sekitar saya, di kantor saya, di lingkungan RT RW saya, bahkan di lingkungan gereja. Nah, ayat 2, janganlah ikuti norma-norma dunia ini. Itu jangan jadi serupa dengan dunia, katanya terjemahan tadi. Jangan ikuti norma-norma dunia ini. Biarkanlah Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Kata berubah di sini yang enggak gampang, saudaraku. Bahwa kita ini dikatakan biar Allah membuat pribadimu menjadi baru supaya kalian berubah. Dengan demikian kalian sanggup mengetahui kemauan Tuhan, yaitu apa yang baik dan yang menyenangkan hatinya dan yang sempurna. Amen. Berubah.
Kata berubah itu, saudaraku, yang di